warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang nilai waktu dari uang atau bisa disebut dengan time value of money dan economic value of time atau nilai ekonomi dari waktu. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan apa itu time value of money atau nilai waktu dari uang. Time value of money atau dalam bahasa Indonesianya disebut nilai waktu uang adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Nah, konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dalam hal ini, waktu berubah menjadi fungsi dari uang. Nah, oleh karena itu, uang saat ini jika diinvestasikan terhadap masa yang akan datang akan memperoleh hasil yang lebih besar. Dengan begitu, waktu sangat berpengaruh terhadap nilai mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di poin yang sebelumnya kan udah dijelasin tentang pengertian konsep nilai dan waktu dari uang. Nah, di poin yang kali ini kita juga akan membahas tentang hal-hal yang mendasari konsep nilai waktu dari uang itu sendiri. Jadi, konsep nilai waktu dari uang ini menyebutkan bahwa uang saat ini lebih berharga dari sejumlah nilai uang yang sama di masa mendatang. Seperti itu. Dalam kata lain, value-nya atau nilai tukarnya bisa saja akan berkurang ataupun bertambah di masa mendatang. Seperti itu. Jadi ini yang biasa kita sebut dengan inflasi, deflasi, gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang memang benar-benar mendasari tentang terbentuknya konsep nilai waktu dari uang ini. Yang pertama ada prices of inflation, memperhitungkan tingkat inflasi dalam perekonomian. Kalau di makalah itu tertera, jadi semisal kita udah memperhitungkan inflasinya 10% ya. Jadi anggaplah kita punya uang 10 juta dan kita juga bisa anggaplah membeli tahu ya kan 10 biji. Jadi kita punya uang 10 juta, kita membeli tahu, kita dapat 10 gitu. Nah, di masa mendatang kita juga punya uang 10 juta dan membeli tahu. Nah, dan di situ kita nggak mungkin dapatnya 10. Ya, melainkan cuma 9 karena total inflasinya adalah 10%, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kompensasi atas hilangnya daya beli akibat inflasi. Nah, di sini juga ada preference present konsumsi to future consumption. Mensyaratkan kompensasi beban menunda konsumsi. Jadi di makalah juga ada, kalau anggaplah katakan nggak ada inflasi ya, semisal kita beli tahu tadi dengan uang 10 juta kita dapat 10 sekarang. Nah, nanti di 10 tahun kemudian kita juga membeli tahu, kita dapat 10 gitu kan. Nah, cuman bedanya di sini yang berkurang adalah nilai konsumsinya. Kebanyakan masyarakat yang sukanya adalah dengan mengkonsumsi sekarang bukan di masa depan, itu akan merasakan hal-hal yang kayak gini. Mensyaratkan kompensasi beban menunda konsumsi, seperti itu. Terus di sini juga adanya aspek resiko ketidakpastian atas uang yang diterima di masa mendatang. Karena kan kita tidak tahu uang nilai masa mendatang akan bertambah ataupun berkurang, seperti itu. Makanya di sini ada aspek resiko ketidakpastian. Kehidupan manusia di masa depan itu tidak pasti. Sedangkan uang yang diterima saat ini jelas dan pasti. Seperti itu. Terus yang ketiga juga ada opportunity cost, biaya kehilangan kesempatan. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang menginvestasikan uangnya kan gitu kan. Tidak menerima uang lebih awal menjadi dasar tidak bisa investasi yang menguntungkan. Nah, jadi anggaplah kita hidup di masa sekarang ini adalah masa depan dari kemarin.
seandainya kita dapat uang dari kemarin, tentunya hal-hal yang nilainya udah besar sekarang tidak akan sangat merugikan bagi kita, karena sebelumnya kita juga udah pasti menyimpan uangnya dengan cara investasi yang menguntungkan seperti itu. Makanya di sini dikatakan bahwa kehilangan kesempatan bisa juga menjadi dasar tentang konsep nilai dan waktu dari uang seperti itu. Jadi mungkin juga ada beberapa hal yang nggak bisa saya sampaikan karena durasi waktunya juga udah panjang ya kan. Mungkin di kesempatan lain waktu. Cukup sekian dari saya mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya untuk lanjutan materi bisa disampaikan dengan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap nilai waktu uang. Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis penting. Pentingnya waktu juga telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Atas dasar pemikiran ini, maka dalam sistem ekonomi Islam tidak akan terjadi yang namanya konsep nilai waktu uang seperti yang terjadi dalam ekonomi konvensional. Teori konvensional itu meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada uang pada masa depan. Perbedaan nilai waktu itu adalah tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif, maka juga akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektivitas waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya. Karena Islam telah mengajarkan carilah keuntungan akhirat, tapi juga jangan lupa yang namanya keuntungan yang ada di dunia. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal akan adanya permintaan uang atau spekulasi karena uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas. Ekonomi Islam juga tidak mengenal bunga, karena dalam Islam itu yang namanya bunga itu sudah termasuk dalam kategori riba. Islam juga tidak mengenal yang namanya konsep nilai waktu uang. Di mata Islam itu yang bernilai adalah waktu itu sendiri, nilai ekonomis waktu. Penghargaan Islam atas waktu juga tercermin dari banyaknya sumpah yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran yang menggunakan terminologi waktu. Contohnya salah satunya seperti demi masa atau juga seperti demi duha. Namun penghargaan Islam terhadap waktu itu tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau dalam persentase bunga tetap, karena hasil yang nyata dari waktu ini bersifat variabel, tergantung pada jenis usaha atau sektor industri yang kita lakukan, atau keadaan pasar, atau stabilitas politik, dan juga masih banyak yang lainnya. Islam juga mewujudkan penghargaan pada waktu dalam bentuk kemitraan usaha dengan konsep itu bagi hasil. Oleh karena itu, menurut Islam, uang tidaklah memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan. Waktu akan memiliki nilai ekonomi jika waktu tersebut digunakan dengan baik ataupun dengan secara bijak. Selama manusia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang produktif, tentunya waktu tersebut akan semakin meningkat nilainya. Maka ada perbedaan nilai antara waktu seseorang dengan lainnya, walaupun itu jumlahnya tidak sama. Dengan
Lanjut ya ke poin keempat, yaitu tentang economic flow of time, yang mana bahasa Indonesianya itu tentang nilai ekonomi dari waktu. Nilai ekonomi dari waktu itu sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic flow of time ini memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis pada suatu dana pada periodik waktu. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu itu bagaimana seseorang itu memanfaatkan waktunya. Seperti itu. Terus dalam pandangan Islam, uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan, seperti itu. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamsyah Rosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan nilai waktu dari uang dan nilai ekonomi dari waktu. Baiklah, di sini kita lebih mengambil dari perbedaan secara umum, yang dimana maksudnya ini adalah tidak hanya perbedaan pada tim fall of money, melainkan akan tetapi pada penerapan ekonomi Islam dan ekonomi konvensionalnya. Ada beberapa perbedaan dalam tim fall of money, yaitu yang pertama, rationality ekonomi konvensional adalah rasional. Akomen adalah tindakan individu. Dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri kita sendiri, yang menjadi satu-satunya tujuan adalah bagi seluruh aktivitas. Nah, ekonomi konvensional ini mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan, dan unsur waktu adalah terbatas. Hanya di dunia saja tanpa memikirkan hari akhirat. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man. Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, yang dimana tauhidnya mendorong untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak, dan memutuskan membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan bagi kita. Nah, ekonomi Islam menawarkan konsep rationality secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku manusia, agen-agen ekonomi yang berlandasan untuk etika ke arah mencapai al-falah. Nah, bukan kesuksesan di dunia malah yang lebih penting, melainkan kesuksesan di akhiratlah yang lebih penting. Nah, dan yang kedua, tujuan utama ekonomi Islam. Tujuan untuk ekonomi Islam dalam mencapai al-falah di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Dan yang ketiga, sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah atau ajaran Islam. Perbedaan dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik. Dan yang D, Islam lebih menekankan pada konsep net daripada when dalam menuju maslahah, karena net lebih bisa diukur daripada when. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan when dan net sehingga dapat membawa manfaat dan mudarat untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensionalnya. Konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan duniawi. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Nah, lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi, akan tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan jasmani dan al-falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara jelas, memang untuk mengukur pahala dan dosa seseorang hamba Allah.
tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran seberapa besar dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya mengejar duniawi, melainkan kita harus mempersiapkan diri, bekal lah untuk kita menuju akhirat nanti gitu. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.